Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya Adinda Maharani, Laila Putriwarma, dan rekan saya Muhammad Yusril, Sustikawati, dan Muhammad Abdullah An-Noval. Di sini saya akan mempresentasikan materi ilmu politik dengan judul konsep negara dan bentuknya. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi negara dan bentuknya. Dari definisi negara, secara etimologis, istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yaitu state dari bahasa Inggris, staat dari bahasa Jerman dan Belanda, dan etat dari bahasa Perancis. Kata state, stat, dan etat itu diambil oleh orang-orang Eropa dari bahasa Latin pada abad ke-15, yaitu dari kata statum atau status yang berarti keadaan yang tegak dan tetap, atau sesuatu yang bersifat tetap dan tegak. Kemudian bentuk-bentuk negara dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, bentuk negara pada zaman Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno dahulu hanya dikenal adanya 3 bentuk pokok dari negara. Pada waktu itu pengertian dari negara, pemerintahan, dan masyarakat masih belum dibedakan. Hal ini disebabkan karena susunan negara masih sangat sederhana sekali bila dibandingkan dengan luas daerah negara dan jumlah penduduknya belum sebesar masa sekarang. 3 bentuk pokok tersebut ada monarki, oligarki, dan demokrasi yang dipergunakan sebagai ukuran untuk membedakan bentuk-bentuk tersebut, yaitu jumlah dari pemegang kekuasaan. Yang kedua, bentuk negara pada masa modern sekarang. Ada negara kesatuan, yaitu bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan ini dibagi menjadi 2 sistem, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Kemudian negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Dapat dilihat dari sisi pelaksana dan mekanisme pemilihannya. Bentuk negara dapat digolongkan ke 3 kelompok, yaitu pertama, pemerintahan monarki, yaitu pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Dalam prakteknya, monarki ada 2 jenis, yaitu monarki absolut dan monarki konstitusional. Kemudian pemerintahan oligarki, yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Kemudian model demokrasi atau pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang bersandarkan pada kedaulatan rakyat atau berdasarkan kekuasaannya pada pilihan atau kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum atau pemilu yang berlangsung secara jujur, bebas, dan adil. Yang ketiga, bentuk kenegaraan. Adapun bentuk kenegaraan meliputi bentuk-bentuk negara yang pernah ada, antara lain serikat negara atau konfederasi, yaitu perserikatan beberapa negara yang merdeka dan berdaulat penuh baik ke dalam maupun keluar. Pada umumnya konfederasi dibentuk berdasarkan perjanjian untuk mengadakan kerjasama dalam bidang tertentu. Yang kedua, negara dominion. Bentuk semacam ini khusus terdapat dalam lingkungan negara kerajaan Inggris. Yang ketiga, negara protektorat, yaitu suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain. Jadi biasanya tentang soal hubungan luar negeri dan pertahanan dari negara protektorat itu dengan persetujuan yang diserahkan kepada negara pelindung. Yang keempat, negara trustee atau perwalian, yaitu bentuk negara yang pemerintahannya berada di bawah pengawasan Dewan Perwalian PBB. Yang kelima, negara koloni atau penjajahan, yaitu negara yang berada di bawah kekuasaan negara lain. Yang keenam, negara mandat, yaitu bentuk negara bekas jajahan negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia I yang diletakkan dalam pemerintahan mandat dari negara-negara yang menang perang di bawah pengawasan Dewan Mandat Liga Bangsa-Bangsa. Yang ketujuh, ada negara uni atau dengan bentuk gabungan 2 negara terlebih yang dikuasai seorang raja. Materi selanjutnya ada teori pemisahan kekuasaan.
teori atau konsep pemisahan kekuasaan yang lahir dari keinginan membatasi kekuasaan para raja yang bersifat absolut di Eropa. Ide mengenai pembatasan kekuasaan ini dihembuskan oleh John Locke dan Montesquieu. Montesquieu menggambarkan konsep pemisahan kekuasaan atau trias politika yang berlaku di Inggris meliputi kekuasaan raja atau eksekutif, parlemen atau legislatif, dan majelis atau yudikatif. Montesquieu menilai kekuasaan raja sangat tumpang tindih dan dapat melakukan kewenangan apapun, sehingga konsep pemisahan kekuasaan ini menurutnya harus dilakukan secara tegas, kaku, dan mutlak. Pandangan ini sesungguhnya bukan untuk membatasi kekuasaan secara mutlak, melainkan mencegah adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh salah satu cabang kekuasaan. Untuk pemikir Inggris, John Locke yang mengemukakan konsepnya mengenai pemisahan kekuasaan dalam bukunya Two Treatises on Civil Government. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yakni kekuasaan legislatif yang membuat peraturan perundang-undangan, kemudian kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang yang di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili, dan kekuasaan federatif, kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk mengamankan negara. Pemisahan kekuasaan ini juga disebut dengan istilah trias politika, yaitu sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara 2 atau lebih kesatuan yang kuat dan yang bebas. Mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Pemisahan kekuasaan merupakan suatu cara pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan juga merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan itu sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Contoh negara yang menerapkan pemisahan kekuasaan ini adalah Amerika Serikat. Kemudian materi yang ketiga, kita akan membahas teori pembagian kekuasaan. Dalam mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan negara itu memang dibagi dalam beberapa bagian seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun bagian ini tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan secara vertikal. Baik, pertama kita akan membahas tentang pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Bagian kekuasaan pada tingkat pemerintah pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, kemudian menjadi 6 kekuasaan negara, yaitu kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, dan yang terakhir kekuasaan moneter. Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkat pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah dan DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara
pemerintah provinsi dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten atau kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah kabupaten atau kota dan DPRD kabupaten atau kota. Kemudian pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan, dan penguasaan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintahan pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Hal ini ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Semoga presentasi ini akan membawakan kemanfaatan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.